Ini pengalamannya mungkin susahnya ketika sebelum ujian dan ketika di hari H ujian. Sebelumnya gimana Pak kabarnya Pak? Apakah ada kendala atau gimana? Ya, syukurlah baik-baik, Mas Teza ya. Iya, Pak. Ya, syukurlah baik-baik Mas Teza dan teman-teman semua ya, pemirsa PPFB underscore Iya, Paramadina, semoga juga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. iya. Amin. Oke, baik, alhamdulillah karena semua dalam keadaan sehat. Semoga yang nonton pun juga di sini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, malam ini sesuai agenda yang udah kami publikasikan, bahwasannya yang tadi udah saya sempat mention juga, bahwasannya di malam ini kita akan sharing terkait pengalaman Pak Juneman. Dan sebelumnya izinkan saya perkenalkan narasumber kita kali ini, yaitu Pak Juneman Abraham, yang merupakan dosen psikologi sosial Fakultas Humaniora Universitas Binus. Pak Juneman di sini akan berbagi pengalamannya terkait uji kompetensi yang telah beliau lalui melalui TUK Paramadina pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 yang lalu. Dan kebetulan beliau melakukan atau mengikuti uji kompetensi ini secara offline di Universitas Paramadina. Oke, mungkin nggak perlu berlama-lama lagi. Di sini juga udah ada hadir Pak Juneman sebagai narasumber, dan untuk teman-teman semua yang ingin berpartisipasi, ingin menanyakan terkait kebingungannya, terkait uji kompetensi, boleh ditanyakan, nanti akan dijawab dan dibagi informasinya oleh Pak Juneman. Oke, mungkin yang pertama kita bahas dari uji kompetensi dulu aja kali Pak, sebelum membahas jauh terkait skema yang Bapak ikuti, yaitu pengembangan fasilitator dan perancang dan fasilitator pengembangan komunitas. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, uji kompetensi psikologi itu apa sih Pak? Ya, pertama nih saya mau menyampaikan salam kompeten ya. Jadi kita kalau bicara kompetensi itu di dunia sertifikasi kompetensi ya, Serkom, sering disingkat Serkom, ya, di BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, itu punya salam kompeten. Nah, itu biasanya mengawali perjumpaan atau dialog. Nah, kompeten, saya mulai dari kompeten dulu ya. Jadi ngomongin kompetensi itu apa ya? Ringkasnya adalah seseorang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, ya, serta mampu menerapkan ketiga hal tadi ya, sering disingkatnya KSA, ya. Knowledge, skill, and attitude ya. Attitude itu termasuk di dalamnya value ya, nilai-nilai, dan mampu menerapkan KSA ini sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang tertentu ya. Jadi saya ulangi ya, sesuai standar kompetensi kerja bidang tertentu. Jadi tidak ada orang yang kompeten dalam semua bidang ya. Tapi kita kompeten dalam sejumlah bidang tertentu atau satu bidang tertentu. Nah, ujian kompetensi, nah yang ditanyakan Mas Teza ya, ujian kompetensi itu sebenarnya apa sih? Ya. Kalau saya refleksikan ya sederhana, hanya dua kata, yaitu memastikan kompetensi. Ya, sesederhana itu, memastikan kompetensi seseorang berdasarkan bukti-bukti yang disajikan, bukti-bukti yang dimiliki dan disajikan. Jadi evidence based sifatnya, memastikan kompetensi ini. Nah, kenapa perlu memastikan kompetensi gitu kan ya, pertanyaan berikutnya gitu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin, mungkin akan mengambil beberapa waktu, tapi saya kira ini penting ya, jelaskan. Tentu teman-teman bisa juga menyimak di Instagram ya, di IG PPFP_Paramadina juga ada beberapa dialog dengan sejawat saya ya, ada kita, ada Ibu Siti ya, dari berbagai skema ya, kita saling melengkapi lah ya pembicaraan. Kalau saya melihat ya, balik lagi ya, kenapa kita perlu memastikan kompetensi ya. Secara besarnya dulu ya, pertama Indonesia ya, negara kita yang tercinta ini memang butuh tenaga psikologi yang kompeten dalam beragam bidang kiprah psikologi ya. Nah, kan bidang kiprah psikologi kan luas ya.
bukan hanya yang kita kenal barangkali di perkuliahan, kita kenal sebagian barangkali ya beberapa bidang kiprah psikologi yang di rumah sakit, di pendidikan ya. Tapi juga kemudian meluas ya, ada di pertanian, pertambangan, penerbangan, ya, militer dan sebagainya. Nah, kita butuh tenaga-tenaga psikologi yang kompeten dalam bidang-bidang tersebut yang begitu luas, gitu ya. Nah, jadi kalau kita ingat ya, tahun lalu itu kita punya semboyan kemerdekaan, di bulan kemerdekaan itu katanya Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Sebenarnya Indonesia tangguh itu salah satunya dicirikan oleh SDM-nya yang kompeten. Ya. Jadi Presiden dan jajarannya sudah mengupayakan infrastruktur, ya, fasilitas fisik di negara kita. Nah, perlu ditunjang oleh SDM kompeten termasuk dalam bidang psikologi. Oleh karena itu perlu ada lembaga yang memastikan kompetensi, diantaranya di bidang psikologi. Sebenarnya ada bidang-bidang lain yang juga ada serkomnya, ada ujikomnya, ya. Ada bidang telematika, ya. Penulis juga ada, macam-macam, manajemen, sebagainya. Psikologi itu salah satu ya yang ada serkomnya, ujikom. Kita bersyukur dalam. Kemudian yang kedua, mengapa perlu memastikan itu? Karena kita juga lihat konteks kita sedang memperjuangkan undang-undang psikologi, ya, sedang memproses rancangan undang-undang psikologi. Ya, kita semua sepakat bahwa kita perlu melindungi masyarakat, ya, yang dilayani oleh profesi kita, dan juga melindungi profesi kita sendiri, gitu ya. Jadi apa hubungannya dengan serkom atau jikom? Kalau ada tenaga-tenaga psikologi yang sulit atau belum dipastikan kompetensinya, tentu saya istilahkan ini bisa berkontribusi bikin susah masyarakat, gitu ya, bikin susah profesi itu sendiri, gitu ya. Kalau belum ada jaminan ya kompetensi, itulah maka kita butuhkan. Kedua, kemudian yang ketiga, perkembangan akhir-akhir ini ya, bahwa yang namanya pengakuan kompetensi seseorang termasuk di bidang psikologi ya, itu bisa diperoleh dari macam-macam jalur, ya, tidak hanya melalui pendidikan formal atau sekolah atau kuliah, ya, atau bahkan bisa beyond ijazah, begitu ya. Jadi prinsipnya uji kompetensi ini adalah kita menukar, ya, kita menukar sejumlah pengalaman kita, ya, sejumlah artefak pengalaman kita yang pernah kita lakukan di masa lalu, gitu ya, sampai dengan hari ini, ya, dengan pengakuan atau recognition tersebut, gitu ya. Nah, sekarang memang sudah eranya seperti itu, ya. Saya boleh cerita sedikit, ya, di bidang pendidikan misalnya kita dengar, ya, yang bikin film apa, Yowis Band, gitu ya. Saya dengar itu lulus di sebuah perguruan tinggi negeri tanpa harus kuliah sekian SKS, tanpa harus melalui skripsi, karena filmnya itu adalah muatan kompetensinya, jadi seperti ditukar, gitu ya. Dan itu sudah terjadi, ya. Kemudian juga akhir-akhir ini ada pemberitaan juga di Detikcom, ya, itu sejumlah mahasiswa itu berhasil masuk PIMNAS. Mas Taiza tahu ya PIMNAS, ya, kan ilmiah mahasiswa nasional, ya. Suatu ajang program kreativitas mahasiswa yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, yang sudah berhasil masuk ajang PIMNAS itu di-recognize, tidak perlu bikin skripsi, ya, yang 6 SKS, tidak perlu. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa recognition kompetensi seseorang sebenarnya sudah terjadi di berbagai bidang, ya. Salah satunya adalah ujikom ini, ya. Dan kalau kita ingat bahwa katakanlah misalnya seorang FV, ya, psikologi, kemudian lulus magister, ya, magister psikologi profesi, katakanlah. Saya sering mendengar bahwa sebenarnya di ijazahnya itu, ya, terteranya adalah psikolog dengan peminatan. Misalnya psikolog dengan magister psikologi, ya, dengan atau psikologi profesi dengan peminatan psikologi industri dan organisasi. Jadi tidak disebut psikolog PIO sebenarnya, tapi psikolog
umum ya dalam tanda kutip umum dengan peminatan industri dan organisasi. Nah, di Ujikom itu ada ya skemanya di lembaga sertifikasi profesi itu namanya psikolog industri dan organisasi. Nah, itulah sebenarnya yang layak disebut psikolog PIOM ya, karena sudah melalui Ujikom ya, salah satu skema dari lembaga sertifikasi profesi. Ya, jadi saya ulangi ya, 4 hal tadi. Pertama, kita butuh tenaga psikologi yang kompeten dalam berbagai bidang kiprah psikologi. Yang kedua, kita tidak ingin bikin susah masyarakat, tidak ingin bikin susah profesi ya. Ingin masyarakat hidup profesi, salah satu jalannya adalah ya, melalui memastikan kompetensi. Kemudian sekarang sudah eranya lebih demokratis, pengakuan kompetensi tidak harus melalui formalan begitu ya, bisa beyond ijazah ya, dalam berbagai bidang kita melihat bahwa itu sudah terjadi. Nah, dua lagi yang ingin saya tambahkan sekarang adalah eranya lifelong learning, pembelajaran sepanjang hayat. Jadi saya dapat sertifikat kompetensi di bidang perancang dan fasilitator pengembangan komunitas itu tertera Mas Reza, masa berlaku sertifikat itu adalah 3 tahun. Ya. Artinya apa? Dengan kepemilikan sertifikat hasil Ujikom itu bukan berarti saya itu kompeten selamanya, gitu loh. Ya. Saya harus terus belajar memperbarui kompetensi saya waktu demi waktu. Kalau sudah expert sertifikatnya saya sudah perbarui. Jadi itu semangat lifelong learning sebenarnya, pembelajaran sepanjang hayat. Dan yang terakhir, sekarang memang eranya ya, uji kompetensi dalam bentuk berbagai sertifikasi. Kalau secara filosofis, secara ideologis, sebenarnya sekarang eranya sebutnya itu pragmatisme Amerika. Jadi sertifikasi itu datangnya dari American pragmatism. Apa itu pragmatisme? Ya, pragmatisme itu mengatakan kalau you sekolah, kita menempuh pendidikan, itu harus ada relasinya dengan kegunaan praktis ya, dalam hidup sehari-hari. Nah, itu ya kita tidak semua menguasai semua hal ya, dalam satu periode waktu, katakan dalam satu periode perkuliahan yang 4 tahun itu ya, kita tidak menguasai semua hal ya. Ada bidang-bidang praktis profesi ya dalam kehidupan sehari-hari yang kita harus dalami ya. Dan di LSP itu kan ada 7 skema ya. Saya ini salah satu saja, perancang dan fasilitator pengembangan komunitas. Ada asisten psikolog, ada psikolog forensik, ada konsultan psikologi SDM. Nanti ke depan saya dengar ada konselor AJI, ada konselor ini, konselor itu begitu ya. Jadi itu kan terus berkembang skema-skema ya. Oh, sekarang ada UI UX, mungkin nanti ada itu ya, terkait dengan itu. Saya kira itu penjelasan singkat mengambil beberapa waktu kenapa perlu Ujikom. Oke, baik, terima kasih banyak nih Pak. Tadi udah rekan-rekan PPFP dengarkan, maksudnya dari Ujikom sendiri yang udah dijelaskan oleh Pak Juneman, yang intinya tadi saya ulang sedikit bahwa Ujikom ini tadi udah diulik terkait kompetensi itu apa sih maksudnya, yang dimaksud dari kayak knowledge, skill, dan attitude yang seorang miliki, karena nggak semua bidang itu kita bisa kuasain gitu. Kemudian selanjutnya tadi terkait karena dibutuhkannya tenaga-tenaga ahli profesional khususnya psikolog di masyarakat yang kompeten, sehingga Ujikom ini menjadi penting karena untuk pengakuan di masyarakat seperti itu. Kemudian yang terakhir tadi ada juga spirit untuk kita agar lebih bisa termotivasi untuk belajar lagi, karena sertifikasi ini lagi-lagi tadi yang udah dijelaskan oleh Pak Juneman itu tidak berlaku sepanjang hidup, jadi ada pemberlakuannya, tidak seperti KTP seumur hidup itu bisa berlaku, tapi ini ada jangka waktu tadi sekitar 3 tahun, jadi nanti ketika udah habis berarti perlu ada perpanjang lagi ya Pak ya, dengan tadi ibaratnya kita menukarkan bukti-bukti. Iya betul. Jadi seperti kita menukar, tadi kata Pak Juneman, menukarkan pengalaman-pengalaman yang udah kita lalui sebelumnya yang tentunya berkaitan dengan psikologi dan skema yang akan kita ambil. Oke. Mungkin kalau ini agak masuk lagi Pak, tadi kan udah ngebahas terkait Ujikomnya. Nah, karena Bapak mengambil skema PFPK atau
perancang dan fasilitator pengembangan komunitas. Nah, boleh dibagikan atau di-sharing sedikit nggak sih Pak? Maksudnya PFPK ini apa sih? Mungkin ada beberapa rekan-rekan dan jujur saya pribadi juga belum mengetahui apa sih PFPK itu dan gimana sih kaitannya dengan psikologi. Boleh Pak? Ya, oke. Nah ini sepanjang pembicaraannya tentu ada elaborasi ya. Tapi sederhananya itu adalah kita memberdayakan masyarakat ya. Bukan memperdayakan ya, bukan memperdaya masyarakat, tapi membuat masyarakat menjadi lebih berdaya sesuai dengan kapasitasnya ya. Bagaimana mereka bisa menemukan diri mereka ya, kapasitas mereka ya. Kita fasilitasi, maka disebut sebagai fasilitator, to facilitate, ya, artinya mempermudah masyarakat untuk merasakan apa sih problem yang aku miliki ya di komunitasku dan bagaimana dengan modal-modal ya yang aku miliki di komunitasku ini ya, mau modal sosial, modal ekonomis ya, modal fisik, pembangunan fisik dan sebagainya ya, situasi fisik ya, itu kemudian bisa lebih sejahtera gitu ya. Nah, kenapa saya kemudian mengikuti ya Ujikom ini, skema PFPKM juga tidak terlepas sebenarnya dari profesi saya sebagai dosen ya. Jadi Mas Teza sudah mengenalkan saya sebagai dosen psikologi sosial ya. Jadi dosen itu tugasnya sering disebut 3 pilar ya, tridharma ya, dalam perguruan tinggi. Pertama mendidik dan mengajar, kedua meneliti, dan yang ketiga ini nih, mengabdi kepada masyarakat. Atau sering disingkat sebagai PKM, pengabdian kepada masyarakat. Jadi ringkasnya kenapa ikut Ujikom? Karena saya ingin supaya pelayanan saya kepada masyarakat, pelayanan saya dalam mengembangkan ya, komunitas yang diamanahkan ya pada saya entah secara insidental, secara program gitu ya, itu bisa menjadi lebih optimal, lebih maksimal, lebih terukur ya, lebih sesuai dengan standar-standar ya seharusnya yang tidak merugikan masyarakat tanpa saya sadari dan sebagainya. Jadi saya ulangi, jadi pengabdian kepada masyarakat. Di sini sebenarnya tempatnya dosen bersama dengan mahasiswa itu mengembangkan empatinya kepada masyarakat. Ya. Karena melalui pengabdian kepada masyarakat kita menjadikan masyarakat itu sebagai subjek. Ya. Mungkin kalau dalam riset bisa saja menjadikan masyarakat menjadi objek gitu ya, bisa seperti itu. Tapi ternyata mengembangkan empati untuk masyarakat, menjadikan masyarakat sebagai subjek itu disadari tidak sederhana ya, tidak semudah itu gitu ya. Dan oleh karena itu apa? Perlu adanya KSA tadi, knowledge, skill, attitude dan mampu menerapkannya ya. Nah, di tridharma ini yang pengabdian pada masyarakat sebenarnya tidak terlepas dari pengajaran dan dari penelitian. Ada dosen yang sibuk meneliti lupa dengan masyarakatnya, gitu kan? Nah, membawa hasil riset penelitian ke masyarakat itu juga tidak semudah itu, ya, tidak gampang, gitu ya. Kalau saya pernah dengar itu salah satu senior di Institut Teknologi Bandung ya, namanya Prof. Sundani, itu salah satu teladan juga ya buat saya di bidang PKM ya, program gratis mahasiswa ya, karena saya juga beraktivitas di sana. Prof. Sundani mengatakan begini, wah, masuk ke masyarakat itu konsekuensinya tuh bisa sampai diolok-olok oleh masyarakat itu gitu ya. Masyarakat merasa nggak nyambung, ini siapa gitu ya, melakukan apa gitu, kayak nggak connect begitu ya dosen ini atau orang yang mau mengabdi ini yang mungkin dirasa sok tahu, dirasa tidak nyambung program dan sebagainya. Banyak konsekuensi masuk ke masyarakat ya. Tidak seperti penelitian ya. Kalau Prof. Sundani tidak seperti mungkin penelitian tidak harus menghadapi reaksi masyarakat, konsekuensi dari masyarakat yang sebesar itu ya. Dan juga sebenarnya bisa juga diistilahkan pengabdian pada masyarakat ini adalah ya, dulu tuh disebutnya itu mercusuarnya perguruan tinggi. Kenapa disebut mercusuar? Karena inilah channel utama sebenarnya bagaimana perguruan tinggi itu terkoneksi dengan masyarakat secara real ya. Jadi itu yang pertama, Mas Reza. Dan yang terakhir ya, barangkali tujuan saya itu adalah kalau ikut
filosofinya Ki Hajar Dewantara ya, Narso Sungtulodo gitu kan ya, di depan memberikan contoh begitu ya. Saya ingat nih ketua Direktur LSP Psikologi Indonesia sebelumnya, Prof. Fendi Suharyadi ya, nah berujar ini ya, kita ngajarin mahasiswa PIO ya, psikologi industri dan organisasi. Kitanya sendiri sudah kompeten belum di bidang PIO tersebut gitu ya. Kok berani-beraninya ngajar mahasiswa? Kira-kira seperti itu ya. Dosennya harus jadi contoh gitu ya. Berada di depan, jadi contoh. Sudah ambil uji investigasi kompetensi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Yang pertama adalah mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat, yang kedua adalah yang memberikan contoh. Oke, baik, berarti tadi terkait skema PFPK atau skema perancang dan fasilitator pengembangan komunitas yang Pak Juneman telah ambil, yang dimana ini merupakan salah satu skema yang disediakan oleh LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi Psikologi. Jadi tadi secara singkatnya untuk memudahkan masyarakat khususnya di komunitas menemukan problem-problem atau suatu kepentingan di dalamnya agar menjadi lebih optimal dan lebih sejahtera. Ya, kemudian tadi juga sempat nasibnya lebih baik. Kemudian sempat disinggung juga oleh Pak Juneman terkait Tridharma perguruan tinggi, yang dimana pengabdian masyarakat merupakan salah satu elemen penting dan memiliki resiko-resiko yang tidak bisa diprediksi ketika terjun ke masyarakat, sehingga dibutuhkan sertifikasi uji kompetensi untuk salah satunya mendapat pengakuan seperti itu. Oke, mungkin kita lebih ini lebih ke arah teknis sih Pak. Ketika Bapak mengambil skema PFPK melalui TUK Paramadina di waktu itu, boleh sharing sedikit nggak sih Pak, ketika di awal pendaftaran hingga di hari H itu apakah ada kesulitan atau apa aja sih persiapan yang perlu diperhatikan gitu Pak? Iya, jadi mengenai proses apa yang terjadi dalam uji kompetensi ya, tapi saya akan menyampaikan dulu ya, mereview sekali lagi bahwa uji kompetensi ini pertama-tama itu ya, kita bicara soal kepedulian terhadap stakeholders ya, atau pemangku kepentingan, siapa yang akan kemudian kita layani melalui kompetensi yang kita ambil ya, kita tukar, kita ambil melalui uji kom ini ya. Ini tolong jangan dilupakan gitu ya. Kemudian sesuai dengan skema-skema yang ada di lembaga sertifikasi profesi, itulah skema-skema yang dipandang oleh lembaga sertifikasi profesi, oleh organisasi profesi ya, dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kan nggak mungkin ya suatu skema itu muncul ya tanpa ada pertimbangan ini betul-betul sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi saya katakan nanti akan berkembang terus. Nah, kemudian juga terjadi ya namanya refreshment sebenarnya ya, atau penyegaran. Tadi ya saya bilang Serkom itu ada batas waktu, ada 3 tahun ya. Maka perlu ada penyegaran, refreshment. Ya. Maka yang terjadi di uji kom itu ya, di antara lain itu adalah dialog ya dengan asesor kompetensinya gitu ya, mempertanggungjawabkan bukti-bukti kompetensi yang kita ajukan gitu ya. Nah, sekaligus kita ceritain deh apa yang kita lakukan selama ini ya. Tidak tertutup kemungkinan ada koreksi ya. Saran-saran dari asesor ya. Ini seyogianya bisa di-improve lagi seperti ini ya. Jadi uji kom itu bukan dalam pengertian semata-mata dites begitu ya, benar salah gitu kan. Ini skornya sekian gitu ya, di kuantitatifkan skornya sekian gitu ya. Ya ada nuansa-nuansa seperti itu, tapi juga terjadi pemberian feedback ya, atau umpan balik. Nah, gambaran besarnya begini, yang pertama begini, tentu ada proses registrasi. Saya bicara dari awal ya, ada proses registrasi atau mendaftarkan diri gitu ya. Nah, sebenarnya proses registrasi ini menurut saya ya, dalam mendaftarkan diri ini
praktis tidak ada persiapan-persiapan yang heboh-heboh yang besar-besar enggak. Ya, karena kita sebenarnya tadi hanya mengumpulkan, mengkolek kembali ya bukti-bukti kompetensi. Ya. Mau apa misalnya ya, surat penugasan ya, bukti telah melakukan suatu pekerjaan ya, maka dokumentasi seperti itu jangan sampai hilang pesan buat teman-teman, karena itu dokumen-dokumen semacam itu menjadi bukti-bukti kompetensi ya. Jadi sederhananya sebelum registrasi itu harus persiapan apa? Kalau menurut saya persiapannya itu jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun. Persiapannya itu jam terbang kalau saya ringkas ya. Kita semua itu mari mempersiapkan jam terbang ya, dalam bidang kompetensi yang kita tuju untuk kita ambil sertifikasinya. Misalnya saya PFK kan ya, rancang dan fasilitator pengembangan komunitas. Nah, misalnya mahasiswa S1 sudah pikirkan jauh ke depan, jauh visi, saya akan ambil sertifikasi ini ya, rancang dan fasilitator pengembangan komunitas. Maka gimana cara memilih jam terbangnya? Carilah kegiatan-kegiatan ya, yang bersesuaian unsur-unsur kompetensi yang termuat di dalam skema tersebut. Bisa dilihat di mana? Ada di website LSP Psikologi Indonesia. Ketik aja di Google, klik satu skema, itu ada unsur-unsur kompetensi ya. Di PFPK itu ada 7 ya, terdiri 4 kompetensi inti dan 3 kompetensi pilihan ya. Jadi saya cerita ya, kalau PFPK itu gimana mahasiswa menentukan jam terbang ya. Kalau menurut saya, kalau saya lihat ya, pertama itu mahasiswa bisa mengumpulkan jam terbang dengan mengikuti PKM, program kreativitas mahasiswa. Karena salah satu dari program mahasiswa itu namanya PKM, program kreasi mahasiswa pengabdian kepada masyarakat. Ya. Itu langsung program dari Dikbudristek ya. Kalau mahasiswa ikut ya, apalagi sampai dapat pendanaan ya untuk berinteraksi dengan komunitas ya. Itu bisa jadi jam terbang untuk PFPK yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ikut PKM dosen. Ya, kalau PKM dosen itu pengabdian kepada masyarakat dosen. Jadi kalau misalnya dosen sedang mengabdi di sebuah yayasan, di sebuah institusi, ya, ikut. Ya. Kemudian sedapatnya itu pastikan ada bukti-bukti administrasi yang komplit ya, yang lengkap. Misalnya mungkin ada surat tugas atau surat assignment dari Kajur ya, ketua prodi atau dari dekan gitu ya. Nah, itu bisa jadi jam terbang Teza ya, PKMPM yang program mahasiswa pengabdian pada masyarakat dan ikut PKM dosen gitu ya. Nah, itu yang harus dipersiapkan sebelum registrasi. Kalau registrasi sih kita memang butuh finansial juga ya. Nah, ada harga kan ya, ada cost, itu bisa dilihat di flyer ya. Nah, ini juga sering jadi kegelisahan sekaligus message saya ya kepada berbagai institusi ya, sebagai TUK dan sebagainya ya, masuk berbagai lembaga. Nih bagaimana nih kita cari solusi supaya sertifikasi kompetensi itu ya terjangkau ya, oleh berbagai lapisan masyarakat ya yang memang punya niat untuk mengambil sertifikasi tersebut ya. Jadi ada unsur finansial di sana ya yang perlu disiapkan juga. Ya, kemudian apalagi ya di sekitar registrasi itu selain kumpulkan jam terbang, kemudian ada unsur finansial atau cost. Ya, yang ketiga yang penting itu adalah ikutlah penyegaran dari organisasi profesi ya. Kalau di PFPK itu organisasi profesinya ya Himpunan Psikologi Indonesia atau HIPSI ya, lebih tepatnya adalah Ikatan Psikologi Sosial gitu. Jadi Ikatan Psikologi Sosial itu punya acara penyegaran, perancang dan fasilitator pengembangan komunitas
komunitas. Ya, waktu itu saya belajar bersama Dr. Bagus Takwin, ya, sekarang dekan Fakultas Psikologi UI. Ya, beliau memberikan penyegaran. Kemudian perapian administrasi, ya, dalam hal ini sering disebut-sebut sebagai portofolio terkini. Ya, terkini itu sebaiknya 5 tahun terakhir. Ya. Bisa 2 tahun terakhir lebih bagus lagi. 2 sampai 5 tahun terakhir. Soft file boleh. Siapkan, itu ada CV, status, KTP, ini yang administrasi, ya. Kemudian jangan lupa jadi member HIMSI, jadi member HIMSI yang aktif, ya. KTA-nya nanti akan diminta kartu tanda anggota, kemudian ijazah, ya. Transkrip nilai juga akan diminta karena nanti akan dilihat, ya, mata kuliah yang teman-teman ambil. Ini juga menjadi salah satu pertimbangan bukti kompetensi. Mulai ada pas foto, ya, dan dokumen-dokumen sesuai dengan skema yang diuji, sertifikat, laporan-laporan kerja, ya, surat-surat assignment atau penugasan atau ketetapan, ya, dari pimpinan perguruan tinggi dan sebagainya. Dan di era pandemi ini perlu juga swab antigen, ya, karena tadi Mas Dede sampaikan saya itu offline. Skema saya itu belum bisa uji kom daring, belum bisa. Ya, jadi saya harus datang ke tempat ujian kompetensi secara offline, ya, menyiapkan juga hasil swab antigen, ya, vaksin 2 kali, ya, mungkin nanti harus booster dan sebagainya. Nah, itu yang disebut pendaftaran. Ya. Kemudian setelah pendaftaran apa yang terjadi? Ya, isi formulir biodata. Kemudian ada yang namanya self assessment mandiri. Kita merasa sudah kompeten di unsur kompetensi yang mana saja, ya. Itu harapannya semua lah, ya. Nanti ada checklist di sana, gitu, ya, dari unsur-unsur kompetensi. Ini saya ceritakan sedikit di skema PMPK ini. Ada 70 elemen kompetensi, ya. Yang 4 inti, ya, yang pertama adalah menganalisis permasalahan komunitas atau problem komunitas, kemudian melakukan konsultasi program intervensi komunitas. Yang ketiga adalah melakukan intervensi psikologi sosial. Yang keempat adalah melakukan evaluasi intervensi komunitas. Jadi mulai dari menganalisis permasalahan sampai dengan evaluasi. Sedangkan 3 lainnya melakukan pilihan, yaitu melakukan administrasi psikotes, ya, itu bisa dipilih salah satu. Yang kedua adalah interpretasi parsial hasil tes psikologi, dan yang ketiga melakukan konseling. Nah, saya ngambilnya itu akhirnya yang melakukan konseling. Saya milihnya yang itu pada waktu itu, ya. Jadi 7 itu, ya, atau 4 plus 1 sebenarnya, 4 yang inti plus 1 yang pilihan. Saya melakukan self assessment, ya, kumpulkan portofolio, buktinya ini sertifikat nomor 1, nomor, jadi disusun begitu, ya, secara software juga diberikan nomor PDF-nya dan sebagainya. Nah, kemudian kita tunjukkan, ya, kompetensi kita di setiap namanya kriteria unjuk kerja atau KUK sebutnya, ya. Kita sesuaikan dengan bukti-bukti portofolio kompetensi kita. Nah, kemudian setelah itu akan ada fase, ya, setelah isi formulir itu akan ada fase yang namanya pra-assessment. Ya. Pra-assessment ini sekitar 1 sampai 2 jam. Ya. Jadi ini belum uji komnya, ya. Ini pra-assessment setelah ngisi formulir tadi. Self-assessment, ya, tadi kan saya self-assessment, ya, ngisi formulir. Nah, nanti akan dibahas dalam sesi pra-assessment, ya. Tujuannya apa? Kan ada asesor yang akan memastikan self assessment saya tadi, ya. Apakah bukti saya itu valid, ya. Artinya valid itu apa? Kalau saya ngambil perancangan dan fasilitasi komunitas, ya itu yang saya sajikan, bukti terkait dengan itu, ya. Bukan bukti saya kasih kerangka riset, ya, opus dan sebagainya, ya. Bukan, ya. Itu tidak relevan, tidak valid, bukti yang tidak valid. Tapi yang valid itu apa? Misalnya, saya pernah ngikuti suatu pelatihan workshop intensif, ya, tentang penanganan kekerasan terhadap laki-laki yang melakukan kekerasan seksual, ya. Pernah saya ikut workshop intensif, ya, baik konselingnya maupun intervensinya dan sebagainya. Itu namanya valid. Kemudian yang kedua, memastikan bukti kompetensi saya asli, ya.
sekarang ini banyak joki Mas Reza ya. Jadi ada sertifikatnya, ada. Siapa yang joki ya, sampai apa itu vaksin aja ada joki, jokinya ya. Nah itu memastikan asli. Kemudian yang ketiga adalah terkini. Ya. Jadi dalam uji kom itu bukan persoalan Anda pernah kerja apa, ya. Bukan. Ya. Karena mungkin kita pernah kerja sesuatu itu udah 10 tahun lalu gitu ya. Itu namanya buktinya belum terkini gitu ya. Yang makanya saya ketekankan 5 tahun terakhir gitu ya. Karena yang sudah lampau ya mungkin udah tidak punya efeknya terhadap diri kita. Kemudian berikutnya adalah memadai. Jadi valid, asli, terkini, memadai ya. Jadi kompetensi itu memadai artinya presisi, akurat ya. Nah, saya cerita di sini bahwa ijazah belum tentu memadai. Ya. Karena untuk bidang yang sedang diakses ya, misalnya asisten psikolog forensik misalnya. Apakah di ijazah S1 itu bukti kompetensi yang memadai untuk menjadi asisten psikolog forensik? Kan tidak, gitu ya. Kan perlu ada bukti-bukti yang lain gitu ya, bukti pengalaman ya, ijazah tentu ya, transkrip, nilai gitu. Tidak semua kampus punya mata kuliah psikologinya psikologi forensik sebagai contoh, gitu kan? Ya. Oleh karena itu apa? Perlu ada bukti-bukti yang memadai, misalnya bantu dosen ya. Ketika dosennya berkiprah di pengadilan ya, dia ada satu tugas juga yang diberikan oleh dosennya ya, magang ke dosennya dalam hal asistensi psikologi forensik tersebut misalnya ya. Nah, itulah sesi pra-assess ya. Jadi memastikan self assessment yang saya lakukan. Itu bisa konflik juga ya. Jadi misalnya konflik dalam arti ada perselisihan ya, saya memandang sudah ada valid, asli, terkini, memadai, asesor mengatakan ini unsur terkininya belum gitu ya. Coba cari lagi bukti yang lain dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian di hari H-nya ini saya langsung aja ya Mas Reza ya. Di hari H-nya itu ya saya offline ya, jadi berhadapan dengan asesor ya, menyajikan tentu yang harus saya siapkan, yang harus saya bawa adalah bukti-bukti self assessment saya ya, berbagai sertifikat, berbagai laporan ya, berbagai argumentasi pertanggungjawaban kenapa ini valid, asli, terkini, dan memadai ya. Asesor mewawancarai saya sebagai asesi ya. Kemudian saya melakukan semacam rekonstruksi juga ya, menceritakan apa sih kasusnya gitu ya, apa yang saya lakukan ya, mungkin juga apa yang luput saya lakukan tapi seharusnya saya lakukan, itu juga bisa diceritakan gitu ya, harusnya bagaimana, lesson learn-nya apa gitu ya. Kemudian kredit satuan kredit profesi kalau saya punya gitu ya, apa yang saya telah lakukan ya. Nah, kalau asesor itu kemudian ada satu keraguan ya, dia bisa juga meminta kita sebagai asesi itu untuk melakukan unjuk kerja di tempat, unjuk perbuatan gitu ya. Nah, misalnya saya pilih kompetensi pilihannya melakukan konseling, kemudian saya sajikan buktinya. Ini saya punya ini, saya ceritakan, asesornya ragu ya. Nah, bisa asesornya menyajikan satu kasus ya, kemudian ya bisa ada simulasi ya, bisa ada apa yang kamu lakukan selanjutnya, apa yang kalau terjadi situasi X apa yang kamu lakukan, kalau terjadi situasi terduga Y apa yang kamu lakukan. Nah, di situ selama 2-3 jam ya, itu terjadi dialog ya, asesinya mempertanggungjawabkan bukti-bukti kompetensinya. Kemudian nanti bisa saja ya setelah diajukan ya tentatifnya ya, kesimpulan tentatifnya dari asesor ya, kalau kita tidak puas kita bisa mengajukan yang namanya banding ya. Kita juga bisa banding atas kesimpulan asesor. Kira-kira gitu gambarannya sejak registrasi, self assessment, sampai dengan assessment di hari H. Oke, baik Pak Juniman, terima kasih banyak, tadi udah cukup sangat jelas dan sangat detail dijelaskan oleh Pak Juniman terkait pengalaman beliau ketika mendaftarkan diri untuk mengikuti skema uji kom PFPK, kemudian sampai ketika di hari H-nya gimana sih teknisnya, dan tadi sempat dijelaskan juga yang pada intinya mungkin ada beberapa dari rekan-rekan di sini yang terbayang ujiannya tertulis ya, ujiannya begini ya, karena ada beberapa yang nanya ke kami
selaku TUK seperti itu Pak. Makanya kita mengadakan seperti sharing session ini untuk membuka pemahaman-pemahaman yang belum mengerti dan masih bingung supaya nggak takut lagi. Karena tadi contohnya juga uji kom ini sebaiknya tadi kalau kata Bapak Juneman dipersiapkan dari jauh-jauh hari atau dari tahun-tahun sebelumnya gitu loh. Apalagi ini kan membutuhkan bukti-bukti yang kompetensi, valid, kemudian mumpuni juga. Karena kan nanti kita mengatakan oh ini sudah mumpuni, tapi nanti ketika ketemu dengan asesor ternyata bisa dikatakan enggak. Sehingga tadi sempat dikatakan Pak Juneman akan mungkin diberikan studi kasus buat membuktikan sebenarnya itu udah valid belum sih, udah kompeten belum sih kita sebagai pengaju sertifikasi ini. Jadi secara singkatnya nggak hanya mengumpulkan bukti-bukti kompeten kita, tapi juga secara finansial pun juga perlu dipersiapkan, karena kalau melihat dari flyer dan informasi dari LSP pun juga biaya yang dibutuhkan nggak sedikit. Sehingga tadi juga ada sedikit saran dari Pak Jiriman gimana caranya supaya sertifikasi uji kom psikologi ini khususnya bisa terjangkau untuk seluruh masyarakat dari kalangan atas, bawah ataupun menengah. Karena ini merupakan hal penting juga ya Pak ya terkait sertifikasi, karena tadi sempat Pak Juneman singgung juga uji kom yang ditampilkan atau yang disediakan oleh LSP, skema-skema itu adalah skema yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat pun juga seharusnya sangat antusias, khususnya para tenaga-tenaga psikologi untuk mencapai sertifikasi tersebut. Oke, mungkin tadi juga sudah dijelaskan terkait prosesnya, tips dan triknya, maksudnya bukti-bukti kompeten itu nggak hanya ijazah aja, jadi udah sangat jelas banget terkait apa aja sih yang harus disiapkan. Semoga apa yang udah Pak Juneman sharing tadi bisa membuka informasi atau ilmu baru, karena sebelum-sebelumnya kita udah sempat sharing session juga dengan beberapa asesi atau beberapa peserta yang sebelum mengikuti uji kom di TUK Paramadina, salah satunya Pak Juneman. Jadi semoga ini bisa membantu para rekan-rekan PPFP yang belum mengikuti skema. Maksudnya saya juga sih, jadi membuka, oh ternyata seperti ini loh PFPK, jadi pengajuannya seperti ini, dan pengumpulan berkas-berkasnya tadi juga dijelaskan juga oleh Pak Juneman, mengikuti PKM, mengikuti PKM dosen, seperti itu. Mungkin terakhir Pak, ada pesan atau kesan atau apa yang terkait dengan rekan-rekan PPFP saat ini, atau nanti ketika kita save video ini yang menonton, apa sih yang harus disiapkan untuk mengikuti uji kom? Jadi begini ya, situasi uji kom itu sebenarnya saya lihat itu situasi yang positif ya, dalam arti tujuannya itu sama-sama ya, ingin memastikan kompetensi. Saya sebagai asesi ingin memastikan kompetensi. Asesor juga sebenarnya membantu kita untuk memastikan kompetensi. Jadi kalau misalnya di sebuah elemen kompetensi, di sebuah unsur kompetensi yang ada 7 tadi ya, kita ajukan, kemudian asesornya melihat bahwa buktinya tidak memadai, tidak valid, tidak asli, tidak terkini, ya, asesornya juga tidak serta-merta mengatakan ini minus gitu loh, ini kosong gitu. Asesornya akan memberikan kesempatan, ayo tambahkan buktinya, ayo ingat-ingat lagi gitu. Jadi ini suportif sekali sebenarnya situasinya itu ya, itu satu hal ya, bukan suatu situasi ujian yang menakutkan begitu ya, bukan, itu satu hal ya. Kemudian yang kedua, tips saya adalah untuk uji kom ini ya perlu tadi ya refresh penyegaran, ikutilah forum-forum diskusi dalam bidang psikologi yang Anda tekuni gitu ya, dan milikilah komunitas berdiskusi. Ya, kalau misalnya saya skemanya perancang dan fasilitator pengembangan komunitas ya, ikuti ya, komunitas diskusi yang berada di sekitar bidang ini ya. Karena tadi ya uji kom itu terkini ya, keterkinian itu menjadi satu kata kunci ya. Kita memperbarui sertifikasi bisa expired setiap 3 tahun, kita perbarui terus ya. Jadi refreshment. Kemudian yang terakhir barangkali adalah portofolio. Nah, seringkali kita apa saja ya portofolio yang perlu kita lengkapi ya. Tadi saya sudah sebutkan beberapa hal ya, ada sertifikat, ada surat tugas ya. Tapi juga hal-hal lain seperti misalnya prosedur ya atau alur kerja, itu bisa jadi satu portofolio gitu ya.
kemudian alat-alat yang kita gunakan, ya, dan bagaimana kita menggunakan, ya, dokumentasinya perlu ada, ya, termasuk juga asesmen risiko di bidang kerja kita, gitu ya, bagaimana kita melakukan asesmen risiko atau assessment, ya, mitigasi risiko, ya, itu terdokumentasi, ya, tentu tidak ada pekerjaan yang tidak ada risikonya, ya, apalagi melayani masyarakat, yang melayani orang, gitu ya, kita selalu berhadapan dengan potensi masyarakat itu berada dalam situasi yang juga bisa rentan, gitu ya. Risk assessment-nya, asesmen mitigasinya, ya, kemudian laporan hasil pekerjaan dan lain-lain, ya. Pokoknya segala hal pekerjaan kita, ya, jangan lupa untuk didokumentasi, ya, untuk nanti kita kelak mengajukan uji kom. Ya, sekarang kan sudah zamannya cloud-cloudan, ya, simpanlah di tempat-tempat yang tidak mudah hilang, gitu ya. Dan pada nanti saat ujian kompetensi, kalau ada pertanyaan asesor yang jelas, ambigu dan sebagainya, klarifikasikan. Ya, bahkan tadi kita punya kesempatan untuk tanding, gitu kira-kira. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Juneman atas waktunya. Akhir kata sebelum saya tutup, tadi udah dapat banyak insight dan informasi, ilmu-ilmu yang di-share oleh Pak Juneman, apa aja sih yang udah dilaluin ketika beliau mengambil skema uji kom PFPK, dan terakhir tadi beliau sempat sharing bahwasannya situasi uji kom ini suatu situasi yang positif, dalam artian asesor tidak semerta-merta untuk mengatakan ini salah, ini minus, segala macam, tapi lebih mendukung dan coba dicek lagi, coba diingat-ingat lagi, seperti dialog ya Pak ya ketika ujian itu Pak. Jadi iya, dialog. pasti memang ujian bisa berbagai bentuk, ya. Jadi kalau misalnya asesor mengatakan perlu ada ujian tertulis, ya bisa saja, begitu ya. Kalau untuk yang lebih pengalaman, ini ujian portofolio cukup, wawancara cukup, ya bisa seperti itu. Jadi kita menyiapkan diri saja, ya. Tapi berbagai channel untuk memastikan. Tadi kan di awal, ya, ujian kompetensi itu kata kuncinya cuma 2, memastikan kompetensi itu bisa diberikan oleh asesor terhadap diri kita. Berarti walaupun apapun ujian yang nanti diberikan, kita ya harus yakin terkait apa aja sih yang udah kita laluin, kita kompeten ya Pak ya, berarti Pak ya, untuk membuktikan. Karena kalau kita tadi sudah mengumpulkan jam terbang tadi ya Mas Reza, ya, kata kuncinya, semestinya sih ini hanya rekonstruksi, ya, secara hanya administrasinya, ya, kita rapikan. Dan kita kadang-kadang lupa itu, ya, kelampian administratifnya itu, gitu. Giliran butuh untuk ujian kompetensi, bingung juga kita ngumpulin yang berserak-serakan di mana-mana atau hilang dan sebagainya. Iya benar. Ya tadi juga di-mention juga oleh Pak Juneman, bahwasannya terkait bukti-bukti kompeten atau portofolio sebaiknya disimpan rapi di dalam sebuah cloud, karena sekarang udah zamannya digital, jadi bisa disimpan mungkin di Google Drive atau di hal lain sebagainya, agar memudahkan nanti Pak ketika dibutuhkan kita nggak bingung mana nih ditaruh di mana, seperti itu. Oke baik, akhir kata dari saya selaku host Instagram di malam ini, terima kasih banyak pada Pak Juneman dan pada rekan-rekan PFP yang telah menyaksikan, dan nanti ketika video ini di-save juga semoga bisa menjadi informasi baru dan ilmu yang baru agar bisa meyakini dirinya saya ingin mengikuti uji kom, seperti itu. Dan untuk informasi lebih lanjut terkait uji kompetensi atau informasi psikologi lainnya bisa kunjungi di Instagram kami ppfp_paramadina. Dan sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau teknis lainnya di dalam proses IG Live malam ini. Terima kasih banyak Pak Juneman dan rekan-rekan PPFP. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Iya Pak.